1 minggu Jingjai dan Hugo dikurung, Master Amin mendatangi mereka dan bertanya apakah mereka sadar kesalahan mereka. Mereka menjawab mereka menyesal, mereka akan berubah dan mohon untuk dibebaskan. Master Amin mengatakan mereka belum berubah. Jika mereka merasa bersalah mereka tak akan memohon padanya, harusnya mereka percaya padanya dan homeschool. Master Amin memerintahkan Master Poban untuk memberikan pelajaran khusus pada mereka berdua. Kemudian, Master Amin dan Master Poban pergi. Mereka berteriak meminta ampun. Master Amin memerintahkan Master Prepon memulai permainan bunglon untuk Gen 6. Awalnya Master Prepon tak yakin, menurutnya Gen 6 belum siap, tapi Master Amin meyakinkan Gen 6 tak seperti gen-gen sebelumnya. Mereka selalu melampaui ekspektasi para master. Gen 6 dikumpulkan mengelilingi sebuah telepon tanpa tombol angka dan kabel. Melalui pengeras suara, Master Prepon mengatakan mereka akan memainkan permainan bunglon. Satu persatu dari mereka diminta maju dan mengangkat ganggang telepon untuk mendengarkan. Mereka ditugaskan menjadi hewan apa. Salah satu dari mereka akan menjadi bunglon dan bebas memerintah hewan lainnya melakukan apapun. Tapi bunglon tak boleh mengungkapkan dirinya. Mencari tahu siapa bunglon adalah tugas untuk hewan lainnya. Permainan akan berakhir jika salah satu tahu siapa bunglon dan waktunya 3 hari. Jika salah satu dari mereka tak mau bermain, maka mereka semua tak akan tahu kelanjutan dari surat yang mereka tulis untuk keluarga mereka. Permainan dimulai saat telepon berdering, dan satu persatu mereka maju untuk mengangkat telepon. Waktu mereka 3 hari, mereka harus tahu siapa bunglonnya. Jika mereka gagal, akan dihukum. Dan jika si bunglon ketahuan sebelum 3 hari, maka bunglon yang akan dihukum. Mereka harus mengikuti permainan, karena ini penting buat mereka. Permainan bunglon berlangsung, diawali dari Mac yang mendapatkan tugas lebih banyak dari yang lain dan Fuji yang dilarang makan siang. Mac yang sudah kesal menuduh Mork bunglonnya dan Mork menuduh Mac bunglonnya. Master Prepon memastikan apakah mereka yakin dengan jawaban mereka. Mereka menjawab yakin. Ternyata mereka salah dan harus dihukum. Mereka dikurung hingga permainan selesai. Mac adalah anjing, Mork adalah kutu dan Fuji adalah tupai. Selanjutnya, White yang adalah rusa dan Maki yang adalah kucing, diperintahkan bunglon menjadi petugas kebersihan di homeschool. Mereka tak boleh tidur jika tugas belum selesai. White menggerutu menerima tugas itu. Tibet mengatakan ia dan Nai akan membantu. Mereka membersihkan homeschool bersama, dan tahu Tibet adalah singa dan Nai adalah hiu. Yang belum mereka tahu adalah Biwu, Peng, Penhung dan Jin. Dan mereka berempat harus cari tahu siapa bunglon. Saat semua tidur, Master Cham membangunkan Penhung untuk lari keliling lapangan selama 2 jam dan itu adalah perintah bunglon. Penhung adalah kelinci. Tibet dan Nai juga dihukum lari karena membantu Maki dan White. Ternyata Peng juga lari, ia adalah berang-berang. Peng, Penhung, Nai dan Tibet berlari tengah malam. Peng tidak kuat dan jatuh. Akhirnya Tibet mengendongnya dan berlari. Paginya, hukuman bunglon terus berjalan. Tibet dan Maki diperintahkan menyusun buku di perpustakaan sesuai abjad. White dan Fuji dilarang makan. Semua terus mendapat tugas dari bunglon, kecuali Biwu dan Jin. Fuji yang 2 kali dilarang makan dan terus bekerja kehilangan kesabarannya. Dan menuduh Biwu dan Jin adalah bunglon. Tapi mereka berdua bersumpah bukan mereka bunglonnya. Mereka juga bingung kenapa mereka berdua tidak mendapatkan perintah dari bunglon. Fuji yakin Jin lah bunglonnya, karena ia yang sepertinya paling tega menghukum teman-temannya. Karena dulu ia juga tega membakar pabrik ayahnya. Semua kaget termasuk Jin. Jin bertanya bagaimana Fuji tahu. Fuji mengatakan ayahnya mengenal ayah Jin. Jin menjawab itu semua tidak ada hubungannya dengan permainan ini. Semua memandang Jin dengan pandangan tak percaya. Jin mengatakan ia membakar pabrik ayahnya karena banyak yang menderita di pabrik itu. Ayahnya terus menyuruh pegawainya bekerja tanpa henti, tanpa memberikan mereka waktu untuk istirahat. Bahkan sampai ada banyak pegawai yang sakit pun, ayahnya tak peduli, yang ayahnya pentingkan hanya uang. Jin sudah menegur ayahnya, tapi ayahnya tambah marah, jadi jalan satu-satunya ia harus membakar pabrik ayahnya agar berhenti.
Fuji tak percaya alasan Jin yang menurutnya payah. Itu membuat Jin dan Fuji hampir bertengkar, dan untungnya Master Preporn datang. Mengingatkan, mereka masih harus mencari siapa bunglonnya. Fuji menjawab sudah pasti Jin. Master Preporn memastikan apakah Fuji yakin? Tiba-tiba Fuji diam agak ragu. Master Preporn tersenyum, mengatakan, ini hanya permainan, nikmati saja dan jangan bertengkar. Jin menjawab, mungkin memang Master Preporn menikmati permainan itu, tapi tidak dengan dirinya. Fuji masih curiga Jin adalah bunglonnya, ia pasti tega menghukum temannya seperti itu, mengkhianati ayahnya saja ia tega. Saat sarapan tiba, semua tidak dapat sarapan kecuali Biwu dan Jin, itu membuat Fuji marah dan semakin yakin mereka bunglonnya. Jin dan Biwu marah, karena mereka juga tak tahu kenapa bunglon tak menghukum mereka sama sekali. Jin dan Biwu membalik piring mereka dan pergi. Jin dan Biwu duduk berdua. Biwu mengatakan ia percaya Jin bukan bunglon, dan ia tak menyalahkan Jin telah membakar pabrik ayahnya. Ia tahu posisi Jin. Jin tersenyum dan balik bertanya, bagaimana orang seperti Biwu yang hidup di keluarga baik-baik saja mengerti dirinya? Biwu menjawab, ayahnya sama saja dengan ayah Jin. Ayahnya juga pembunuh. Biwu sangat menyayangi ayahnya, tapi ayahnya adalah kepala desa yang menipu warganya, membuat banyak warganya stres dan kehilangan nyawa. Dulu, teman-temannya memberitahunya, dia tahu ayahnya bersalah tapi ia mengabaikannya dan pura-pura tidak tahu. Ia tak berani melawan ayahnya seperti Jin, karena itulah ia menganggap Jin sangat keren. Jin mengatakan, sebelum melawan ayahnya, ia membutuhkan waktu yang cukup lama, tak mudah menerima keluarga kita adalah orang yang bersalah. Tapi kita harus melakukan hal yang benar walaupun sulit, daripada membiarkan kesalahan berlarut-larut dan membohongi diri setiap hari. Maki, Tibet, Nai dan White menghampiri Biwu dan Jin, menanyakan mereka ditugaskan menjadi apa, untuk mengakhiri permainan. Biwu adalah kuda dan Jin adalah tikus. Tidak ada bunglon. Mungkin seseorang berbohong untuk menyembunyikan identitas mereka dan bunglon selalu bisa berubah warna. Tak ada bukti bahwa Biwu adalah kuda dan Jin adalah tikus. Semua kecurigaan mengarah ke Biwu dan Jin. Tapi gampang sekali jika dengan jebakan itu bunglonnya ternyata Jin dan Biwu. Jadi siapa yang pura-pura menghukum dirinya sendiri untuk menyembunyikan identitasnya? Apakah Fuji yang pura-pura marah karena lapar? Atau Penhung? Rasanya tak mungkin. Nai mengatakan, akhirnya mereka kembali saling curiga lagi dan Master Preporn pasti senang melihat mereka saling curiga. Maki setuju dengan perkataan Nai. Mereka sangat ingin tahu siapa di antara mereka yang bunglon. Hingga saling curiga, padahal tidak ada bunglon di antara mereka. Orang yang tahu hewan apa yang ditugaskan untuk mereka dan selalu mengawasi tindakan mereka semua adalah Master Preporn. Paginya, Maki, White, Tibet, Nai, Biwu dan Jin menunggu Master Preporn. Saat Master Preporn datang, Maki mengatakan mereka telah menemukan bunglon, dan bunglon itu adalah Master Preporn. Fuji datang dan bertanya, bagaimana dengan Biwu dan Jin? Nai menjawab Biwu adalah kuda, Jin adalah tikus. Master Preporn meyakinkan apakah mereka yakin dengan jawaban mereka? Karena bunglon bisa mengelabuhi. Tibet menjawab yakin, teman-temannya tak akan menghukum mereka seperti itu, karena dari awal mereka datang bersama dan melakukan semua bersama. Walaupun kadang mereka bertengkar, mereka tetap berteman dan ia tahu mereka jujur. Master Preporn mengatakan jawaban mereka benar. Biwu menanyakan bagaimana kelanjutan surat yang telah mereka tulis. Master Preporn mengatakan ia akan menyerahkan surat itu saat semua berkumpul. Semua berkumpul di ruang pertemuan. Termasuk Jingjai dan Hugo. Tapi mereka berdua seperti mayat hidup, diam, tanpa ekspresi dan tidak bisa diajak bicara. Saat Master Preporn datang, Maki bertanya apa yang terjadi pada Hugo dan Jingjai. Master Preporn menjawab, mereka dihukum karena kesalahan mereka dan akan dibebaskan saat waktunya tiba. Dan semua yang terjadi adalah kebijakan homeschool. Peng menanyakan, bagaimana surat mereka? Master Preporn menyerahkan kotak pada mereka. Saat Peng membukanya, isinya kosong. Mereka semua bertanya di mana isinya.
Master Preporn menjawab sejak awal tidak ada surat, karena keluarga mereka tak pernah membalas surat mereka. Mereka tidak percaya, tidak mungkin keluarga mereka tak membalas surat mereka. Master Preporn tersenyum dan membenarkan. Mereka memang tidak bisa percaya pada Bunglon. Bisa saja Bunglon menyembunyikan surat dari keluarga mereka, atau Bunglon tak pernah mengirimkan surat mereka. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan Bunglon. Jangan dianggap serius, itu hanya permainan, nikmati saja. Selanjutnya Master Amin memerintahkan Master Cham untuk memberikan permainan tak terlupakan untuk Gen 6.